Gua punya amplop, cukup jawab 3 pertanyaan. Betul, lu bisa pilih salah satunya. Deal ya? Berita-berita atau mungkin di media sosial nih, penyimpangan perilaku sosial. Penelitian sudah banyak menemukan bahwa yang tadinya ini disepakati sebagai penyimpangan, gangguan mental, akhirnya kan banyak orang bilang ini penyakit gitu. Kalau kata psikologi modern dan sains modern Tuh kan, bukan penyakit. Berita UI juga kan tuh, dan psikologi UI. Supaya kita tetap toleransi sesama manusia. Cuman kita tidak menormalisasikan hal itu. Nggak support, tapi gue nggak kayak orang-orang yang kan orang-orang pada pengen mukul. Gue cukup miris sih bang ya. Cowok tapi tingkah lakunya Berbicara sains, kayak ada yang membuktikan bahwa ini tuh memang bawaan lahir katanya gitu. Temuan-temuannya. Jadi emang dari kecil tuh dia tanpa dia sadari, dia nggak tahu. Ada kecenderungan. Aku tertarik aja dengan Iya, sesama jenisku. Jadi ada sesuatu yang tidak pas di jiwanya. Dan memang ada beberapa yang Allah kehendaki Anda diuji lewat jiwa Anda yang tidak Pas itu dan nih. normal itu yang tidak pas Yang itu. Sampai mati gua usahakan meregulasi dorongan nafsu destruktif ini. Itu udah jadi jihadun nafas buat mereka. Makanya dibandingkan Anda ikut kampanye, ayo terima kami, atau melakukan literasi, menambah literasi untuk pembenaran, bukan kebenaran, maka mendingan Anda balik ke Tuhan. Tuhan buka tangan lebar loh untuk Anda. paling bawa ke ustaz. Perilaku penyimpangan sosial ini dulu pernah terjadi di zaman Nabi apa? Nabi Lut itu sejaman sama Nabi siapa? Ya, 2. Istrinya. Tidak ada solusi, cara lain adalah ya Anda minta solusi kepada yang memberi ujian, itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kayak gini sebenarnya disayang sama Allah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, Kalau ya, melihat lebih dalam dan lebih jujur, Anda dikasih modal loh buat deket sama Allah. Dikasih Tobatin modal. aja sampai mati. Bener ya? Iya. Chance masuk surga lu gede. Kalau mau sejujur-jujurnya jujur tuh Pak, dalam hatinya juga pasti tahu itu kalau nggak benar. Dia punya istri Pak. Meskipun dia normal, istrinya normal, tapi dia mendukung menormalisasi dan mengkampanyekan. Jadi artinya sikap itu yang harus kita pelajari dan hati-hati ya. Kita normal, kita bersikap masing-masing aja deh. Yang penting kan mereka nggak ngerugiin orang lain. Maka selama itu masih terlintas di hati, belum dihukum sama Tuhan. Tapi kalau udah lari ke perbuatan, lari kepada pilihan, Anda aktualisasi lewat pekerjaan, kelar ada hukum. Iya, itu masuk juga sih ke Al-Baqarah itu ya. Yang wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i, sanksinya bukan lagi sosial tuh. Langsung dari yang Maha Kuasa gitu kan. Iya. Kan berarti kan ada sesuatu yang berbeda nih. Artinya Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gua Putra dan ditemani Ustadz honorer kita, Bang Bewok. Bang Bewok. Terima kasih waktunya, Sama-sama, Ustadzku. Bang Putra. Ustadz honorerku. Nah, tema kita penyimpangan perilaku sosial. Penyimpangan perilaku sosial nih. Oke, nah kayaknya kita menjurus yang ke situ. Lebih ke seksual. Wah, Panas ini Pak. panas ini brother. Karena dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling Iya. Itu apa? Siapa? Gak ada yang mau nyamuk nih. Enggak. Ya, Langsung aja kita tonton video. iya, langsung aja kita tonton. Nah, kalau lu punya teman nggak? Atau lu pernah ngeliat langsung nggak kejadian kayak gitu? Mungkin lu rasa nih dia terindikasi LGBT. Di kerjaan ada, cuma nggak tahu ya dia LGBT apa gimana, cuma Pernah. Nah, menurut lo, supaya kita tetap toleransi sesama manusia, cuman kita tidak menormalisasikan hal itu. kalau gue pribadi memang nggak boleh kan, dari agama Islam pun tidak nggak boleh kayak begitu. Sih sebenarnya emang nggak support aja ya. Iya, gue nggak support. Tapi gue nggak kayak orang-orang yang kan orang-orang pada pengen mukul. Kalau gue ya reaksi gue, ya gue cuma diem, tapi gue juga ngejauhin orang-orang kayak gitu bang. Jauhin. Kita biarin aja, itu kan pilihannya dia kan, dia mau kayak gitu kan. Oke. Dia. Cuman kita nggak boleh normalisasiin itu. Oke. Mungkin kita bisa kasih tahu dia, sadarkan dia. Mantap. Mungkin kita Ada dakwahnya bisa ya. Ini gua suka. Ajak main ya. ngampus. Ajak permainan laki-laki ya. Ya gitu, biar dia Basket, sadar. ajak basket gitu ya. Biar gitu ya. laki-laki banget gitu ya. Ajak main gitu ya. Iya. Bisa sadar lah. Bisa sadar. Mantap. Dia tuh laki-laki gitu loh. Paling bawa ke ustaz. Bawa ke Ustadz ya, Iya, di rukyah gitu kan. Kan kalau karena gue pribadi nggak bisa, ya kan. Gue juga nyadar minim ilmunya gitu. Ya. Bawa ke Ustadz. Ngerinya. Ngerinya. Yang udah nih ya. Gimana tuh? Bukannya selamat. Sama Ustadz gitu. Waduh, gimana Ngeri. tuh?
Ngerinya. Takutnya dibawa ke ustadz yang seperti itu gitu ya. Iya, gitu tapi kan. enggak kok, enggak Oh, semua enggak, ustadz enggak seperti semua. itu. Enggak Karena ada aja, jadi agak lebih khawatir gitu. Oh, gitu. Karena yang disorot kebetulan ustadz-ustadz yang seperti itu gitu kan. Iya. Dengan kasus itu ya, bukan ustadz seperti itu, Tori. Oh, gelarnya ustadz, tapi kasusnya begitu gitu kan, Iya. penyimpangan seksual Iya, gitu kan. benar. Terus ustadz honorer satu kita ini tidak dong. Oh, Masih laki tulen dong. insya Allah. Insya Allah. Sampai mati, Pak. Sampai mati ya. Istri berapa nanti? Target berapa ya? Slot sih 4 ya, Pak. Slot ada 4 ya. Tapi satu juga belum kisi. Nah, itu dia. Mohon doanya dah, Bapak Nah, amin. Berarti untuk lebih mempertegas ustadz honorer kita tidak seperti itu, harusnya minimal diisi 1 ya? Iya, Amin, minimal diisi 1. insya Allah. Soalnya kalau nggak diisi ntar tercurigai. Jangan-jangan. Jangan. Ya, minimalisir fitnah aja lah. Reaction dulu kali ya? Gue suka sama reaksi-reaksinya sih. Iya, benar-benar. Dari Iya. keseluruhan ini kita bisa simpulkan ada 3 sikap tadi tuh ya. Iya, ada yang Yang gimana? pertama, ada yang gue sih nolak gitu. Gue sih nolak, ya. Cuman nolak pasif gitu loh. Nolak Gue pasif, nolak, yaudah. cuman ya udah deh, gue lele. Iya, gitu. jauhin aja. Ada gitu. yang kedua tadi ada ya bukan dia, bukan si pembicara tadi, tapi dia mengamati sikap publik. Ada yang Main menolak tonjok. dengan ada tindakan kekerasan, Iya, tindakan kekerasan ya. tindakan Iya. penghakiman Betul. secara sepihak gitu. Dan dia bukan bagian yang Nah, mentolerir dia nggak itu. di situ. Dia tidak mentolerir Aku tidak hal itu ya. mendukung hal itu. Mendukung hal itu. Aku termasuk yang menolak, tapi Tidak aku tidak bersikap keras. menyerang. Nah, Nah, itu yang kedua. dengan Terus sikap tadi juga ada sikap mengajak ya kalau bisa. Iya, nah yang ketiga tuh itu lebih bagus tuh tadi abang Nah, tadi tuh. ada yang ngajak buat ajak main aja, main bareng, main-main tapi main-main yang mainan laki nih, main Iya, bola. artinya dia ajak bergaul, ajak diterima, bergaul, diterima. dirangkul dan apa sih namanya dibina lah, Dibina. dibantu. Nah, kalau bentuknya bina, diajak ke ustadz yang ngerti, Iya benar. gitu Ada dia. tadi juga tuh bawa ke ustadz aja deh. Iya, Gitu. jadi kalau secara sosial dia malah ajak main aja deh gitu kan, ajak main biar itu untuk sebaya, nemu mainan laki nih gitu ya. nemu mainan laki. kegiatan laki, Terus, menyadarkan kembali. Nah, ketika mengajak dalam bentuk keilmuan, ya baru diajak ke yang lebih Ya paham. nggak atau mesti ustadz juga ya, artinya orang yang memang ahli lah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi, kayak orientasi seksual, kayak dokter-dokter yang jago biologi juga kan, dia ngerti itu bisa dianalisis Bisa kan nih dianalisis, kromosomnya atau sampai begitu ya? hormon-hormonnya. Iya. Apakah Dominan sampai ke DNA testosteron atau Aduh, estrogen gitu tuh. Psikis-psikis juga, apakah ini terbentuk dari lingkungan kah, Wah. atau trauma masa kecil kah, itu kan ada pembahasannya juga. Ya Takutnya ustadz udah kalau- tahu mereka ahli-ahlinya. Takutnya kalau ustadz doang, takutnya diginin doang nih. Nah iya, iya itu bener. Ada Kayak- juga kadang-kadang kayak gitu. ada ya. Oh, ada ya. iya. Ustadz di mana, di Rukia. Di Rukia. Nggak berubah. Nggak berubah gitu kan. Kan orang jadi nyalain Rukia. Betul. Padahal bukan masalah Rukianya. Iya, metodenya nggak tepat aja. Metodenya orang begini di Rukia gitu. Iya, orang begini bisa di Rukia. Iya. Cuman ada lagi penanganan yang lain Betul. gitu loh. Atau mungkin itu kalau Rukia baru kayak step satunya nih ya. Iya, Habis itu baru ada tindak lanjut dalam bentuk tadi mungkin pelatihan. Mungkin Pelatihan apa nih? bimen. Oh, bimen. Oh, iya. Acara dulu tuh. acara dulu. Bagus tuh, Pak. Wah, gue setuju. Iya, itu Gimana keren tuh? Jadi memang apa ya? Kita kembali lagi sih kayak Tapi kan alumni bimen kan nggak main-main banget ya. iya, setidaknya ada ikhtiarnya, Pak. Ada ikhtiarnya. Masih bagus lah ada ikhtiarnya. Ya kita harus tahu lah akarnya lah. Kayak sekarang kan udah maju ya. Iya. Artinya penelitian-penelitian sudah banyak menemukan bahwa yang tadinya ini disepakati sebagai penyimpangan, gangguan mental, akhirnya kan banyak orang bilang ini penyakit gitu. Nyata kan enggak, kalau kata psikologi modern dan sains modern lah. Dalam bentuk akademis ya. Iya, ini di ruang kira-kira akademis. di ruang akademis ya Di ruang ngomongin. akademis tuh pembahasannya tuh seperti ini, bahwa Iya. ini bukan Ini bukan penyimpangan. penyimpangan, ini bukan penyakit. Iya, berita UI juga kan tuh, BEM psikologi UI, ya kan? Wow. Ya, itu sih kalau di UI ruang nih ya, sekelas UI ya. UI kan isinya kan Tapi dia lumayan. ngomong dalam bidang akademis ya. Iya, ini ruang akademis. Ruang akademis ya. Kok bisa orang yang harusnya hetero jadi homo gitu. Iya. Itu mereka kan mengkaji hal-hal itu dan Mengkaji hanya hal untuk itu. kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Cuma Oke. kan kalau obrolan itu rally ke ruang publik tuh. Nah, itu yang persoalan akan nabrak norma. akan ada agama, norma, nomor agama, adat istiadat, gitu loh, betul. Oke, Wok. Sekarang sebagai ustadz honorer nih, Wok. Yoi. Kita mungkin bahas dari lini agama dong tentunya. Oke, agama. Gitu ya.
Gimana nih? Agama apa nih? Oh iya lagi. Masih Islam? Alhamdulillah, masih ya, karena saya Islam ya teman-teman. Insya Allah sampai Jadi mati kita ya. itu adalah ruang otoritas saya. Ruang otoritas. Kalau nyenggol-nyenggol yang lain enggak. Betul. Bagaimana Ini- Islam ya? Bagaimana Islam memandang hal ini, Wong? Islam memandang hal ini jadi begini Bang Putra. Gimana tuh? Dari pengalaman belajar saya tentang Islam, hukum-hukumnya, aturan dan lain sebagainya hingga hari ini, saya mendapati bahwa Islam memandang perilaku atau tindakan LGBT ini sebagai tindakan yang dilaknat. Dilaknat nih. Iya, dilaknat. Dilaknat tuh dikutuk sama Allah sama Rasul, berarti dia masuk ke dalam lingkup dosa besar gitu. Iya. Apapun alasannya Iya. yang dibangun oleh narasi-narasi modern saat ini Dalam bentuk akademis atau apapun itu, sikap agama Islam memandang hal ini adalah tidak menerima perilakunya. tidak meningkat perilakunya ya. Iya, Kita garis bawahi. Berarti perilaku bukan pelaku. bukan pelaku. Bukan pelaku. Itu lain tapi cerita lain nanti. cerita nanti ya. Oke. Kalau pelaku mereka kayak misalkan orang-orang lah, kan ada mungkin yang dia kalau berbicara sains kayak ada yang membuktikan bahwa ini tuh memang bawaan lahir katanya gitu. Iya. Temuan-temuannya. Temuan. Jadi emang dari kecil tuh dia tanpa dia sadari dia nggak tahu Ada aku kecenderungan. tertarik aja dengan Iya, sesama jenisku waduh. gitu. Nah itu kan artinya itu sebuah apa ya? Kalau Islam sih melihat itu adalah sebuah ujian. Asyams Oke. itu bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu sikap untuk berbuat baik dan Fujur. sikap untuk berbuat buruk. Atau takwa. Iya, gitu fujur, ya. Fujur buat buruk. jelek, buruk atau takwa, Takwa. buat baik atau taat. Itu ngomongin tentang nafs ya sebelumnya. Nafs, Kalimat betul. sebelumnya itu nafsu ya. Gimana Jiwa. tuh? Jadi memang bahasan tentang LGBT ini orientasi seksual, identitas seksual itu kan ya nggak jauh-jauh di bidangnya yang paling utama adalah tentang medis atau biologis sama ini yang psychology. Oke. Artinya psikologi ngebahas tentang ilmu tentang jiwa kan, kejiwaan, kejiwaan Kalau di seseorang. akademis psikologi gitu ya. Iya, Tapi itu kalau tuh. kalimat literasi Quran itu adalah Nafas, bahas nafas tentang jiwa atau sama aja. jiwa. Nah itulah yang bermasalah adalah jiwanya mereka. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak pas di jiwanya. Dan memang ada beberapa yang Allah kehendaki Anda diuji lewat jiwa Anda yang tidak Pas itu tidak nih. normal itu yang tidak pas Yang itu. tidak pas itu. Ujian Anda dalam kehidupan ini. Iya, bahkan orang yang menggebu-gebu dengan nafsunya pun juga sebenarnya itu ujian kan. Iya sama, kayak jiwa itu ada kecenderungan terhadap seksualitas atau kecenderungan terhadap harta. Iya. Atau kecenderungan terhadap males. Rasa Itu kan nggak di agama males nggak beres, hubud dunia cinta dunia nggak beres. Sama ini juga terlalu birahi itu nggak beres. Iya. Birahi ke lawan jenis nggak beres, sesama jenis apalagi Iya. gitu. Ya itulah artinya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ujiannya mereka para bagian dari pelaku ujian nafs ya. ujian jiwa. Maka kata surat An-Naziat begini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang dia berupaya untuk nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan jiwanya dari dorongan-dorongan yang menyimpang ini, yang enggak sesuai ini sama aturan Allah, dia berusaha untuk menahan itu. Terus kalimat selanjutnya tadi gimana? Jannata Fa innal hiyal jannata ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu adalah surga tempat itu kembalinya. tempat miliknya gitu ya. Kalau misalnya tadi dalam literasinya itu adalah lu berjuang untuk dalam mengendalikan itu dalam bentuk ketakwaan, maka Tuhan menjanjikan surga gitu ya. itu artinya kalau gue melihat begini lumayan keberuntungan lah buat mereka. Ketahuan langsung ujiannya ya. Iya artinya mereka udah tahu ini ini nih ujiannya PR ini gue. nih PR gue gitu ya. Jadi sampai mati gue usahakan meregulasi dorongan nafsu destruktif ini. Gila, iya juga sih. Itu udah Dan jadi kalau- jihadun nafas Wah, buat mereka. Makanya dibandingkan Anda ikut kampanye, ayo terima kami gitu. Atau melakukan literasi, menambah literasi untuk pembenaran, bukan kebenaran. Maka mendingan Anda balik ke Tuhan. Tuhan buka tangan lebar loh untuk Anda. Wah iya juga sih. Langsung ketahuan ya. Iya penyakitnya. Oh, berarti gue lagi diuji di ujian sini. gue ini Ujian gimana? gue ini. Janjinya Tuhan kalau kita takwa, berjuang dalam ketakwaan, menahan dorongan-dorongan penyimpangan tadi. ini. Artinya tidak sampai dilakukan kan. Misalnya ada dorongan itu bahwa gue
suka nih sama Demen. cowok-cowok. Iya, gue Iya. suka nih cowok-cowok manis cantik gitu misalnya. Iya, cowok berotot gitu. Iya, terus brewok. dia memilih untuk bertakwa gitu kan, menahan itu semua, Mm-mm. penyimpangan itu jihadun nafs. Jihadun nafas. Dan janjinya dari Surga. Allah surga. Karena itu lebih besar dari Anda berjihad di medan perang, mati di medan perang. Itu Ah, iya. bagi Rasul lebih besar. Wah iya, enak juga ya, udah Lumayan. ketahuan langsung ujiannya ya. Iya, jadi kayak itu salah satunya. Tapi kan kadang-kadang kan gitu, Wok. Kenapa? Yang diuji nggak tahu nih. Ah, Itu iya. diuji di mana? Karena tadi yang dicari Iya bukan juga kebenaran, Mm-mm. yang dicari Pembenaran. pembenaran. Dia Dia- membenarkan. Mungkin dia tidak merasa ini ujian, dia merasa ini adalah anugerah. Nggak ngerti juga lah pola pikirnya. Iya lagi. Iya kan? Begitu kan? Ya, Cinta itu anugerah dari Tuhan itu. Gimana aku terima tuh? diriku apa adanya. Aku terima diriku apa adanya. Padahal kalau mau sejujur-jujurnya jujur tuh Pak, dalam hatinya juga pasti tahu itu kalau nggak benar. Betul. Soalnya saya Jujur ya, lebih jujur nemuin gitu. lah beberapa kayak orang-orang udah terkenal kayak apa namanya terakhir di podcast Ipan Gunawan tuh Lucinta Luna, ada juga yang pernah masuk podcast Janu Sumargo tuh ada apa ya pada mulai salat Jumat, mulai kayaknya menyadari kayaknya ini Oh nggak iya deh, iya iya. gitu. Buktinya ya, buktinya dia menemukan titik itu kan. Artinya kayaknya semakin dia mendekati Tuhan, kenal sama Tuhan, dia makin sadar bahwa satu ini nggak benar, ini problem kejiwaanku dan aku butuh solusi. Maka tidak ada solusi, cara lain adalah ya Anda minta solusi kepada yang memberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wah, mantap. Minta bimbing jiwa ini ya Allah. Saya bahkan nggak kuasa melawan gejolak syahwat saya sendiri terhadap sama jenis. Iya. Maka tolong saya ya Allah, gimana caranya? Mantap. Maka selama itu masih terlintas di hati, belum dihukum sama Tuhan. Tapi kalau udah lari ke perbuatan, lari kepada pilihan, Anda aktualisasi lewat pekerjaan, Iya. kelar ada hukum. Iya, Selesai. itu masuk juga sih ke Al-Baqarah itu ya. Yang mana? wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus. Masuk Pak, benar. Jadi Nafs. memang ujiannya Allah tuh itu diantaranya, Di antaranya lapar, nafas. terus kemudian Iya. kekurangan makanan, nafas jiwa. Anfus jiwa. Oh iya, itu memang ujian gitu Ujian. kan. Wabasyiri sobirin. Kasih tahu orang-orang tahu yang nih, sabar. orang-orang- Apa sih sabar? Lu sabar ya. sama Orang-orang ujian yang lu. punya kekuatan menahan. Gitu. Oh iya. Terus kalau tadi kalimatnya tuh bener kata lu tuh. Kembalikan lagi kepada Allah. Ya kan, Minta wabasyiri solusi. sobirin alladzina idza asobathum musibah. Qalu mereka berkata, kalau diterima musibah ini nih mereka berkata, apa? apa Wok? Innalillahi wa inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz mantap ini. Bener juga Kelas ya? sih. Kelas ya. Kemana jadi ke situ ya? Iya. Arahnya. Oh, Oh, iya. enak Pak, bener Pak, sumpah belajar Islam dah, yang paling lebih dalam dah ya. Perdalam Iya, lagi maksudnya agama-agama itu Anda. literasi. Itu indah sekali Bener, bener, ajaran-ajaran Tuhan kita ini. Maksudnya memang ujian dari Tuhan gitu. Nafas itu Iya. juga baik ujian dari Tuhan gitu. Dan Allah memang ngomong gitu kan. Cuman tadi kan kalimatnya kan, ya udah lu sabar dengan ujian itu. Dan tadi Berupaya plus menahan. kalau memang udah di titik lu nggak kuat, ya tadi kan kolu ucapin aja nih Innalillahi wa innalillahi wa inna inna ilaihi raji'un. Yang penting jangan sampai teraktualisasi kepada tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah. Masya Allah. Ulaika alaihim Salawatun salawatun min min rabbihim wa rahmah. Dia dapat banyak tuh. Ulaika alaihim salawatun, dapat salawat. Doa-doa. Ya kan, dapat pujian, Iya. ya kan, dari Allah segala macam kan. Ulaika alaihim salawatun min Min rabbihim wa wa rahmah. rahmah. Dapat Kasih rahmat sayang. juga pas Dari Allah Subhanahu wa taala. dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kayak gini sebenarnya disayang sama Allah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita Sebenarnya. mau melihat lebih dalam lagi Kalau ya, melihat lebih dalam lebih lagi. dalam dan lebih jujur. Anda dikasih modal loh buat deket sama Allah. Dikasih Tobatin modal. aja sampai mati. Bener ya? Iya. Chance masuk surga lu gede. Bener, iya. Nobatin itu sampai mati. Apa dipertahanin ya? Iya malah didukung, Malah- udah mau malah- menyimpang diturutin tuh penyimpangan. Iya. Aduh, Agak lain Anda. Tapi kembali lagi sih memang ujian hidup gitu waktu Iya. Kadang-kadang kita yang diuji itu mencari pembenaran sih, bukan mencari kebenaran. Iya kadang sih begitu, ngerasa Nah, iya. bener aja. ngerasa kita. bener aja gitu. Padahal Padahal mah- mencari statement-statement yang bisa membenarkan, Memanjakan ego, memanjakan ego. quotes-quotes dikumpulin, Waduh. ayat dalil dikumpulin, Waduh. menyuburkan ego sendiri. Waduh. Padahal Literasinya ini lagi akademis luar ya. Iya, kiblatnya. Tuh kan, Tuh bukan penyakit gitu. diambil yang sesuai sama ini aneh egonya dia. Ego ya dia. Kalau yang bertentangan ditolak. Ya. Lanjut kali, Wok. Lanjut boleh. Asik juga nih. LGBT atau perilaku penyimpangan sosial ini dulu pernah terjadi di zaman Nabi apa? Nabi Lut. Oke, 1 poin. Lo tadi tuh. Nabi sudah dibahas, Lut. Nabi Lut ya, masuk ya, langsung ya. Kan orang Itu kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut, Iya. cakep.
kalau itu saya kurang tahu ya. Cuman kalau di zaman Romawi dulu ada tuh kayaknya yang laki-laki sama laki. Literasinya barat. Oh, di zaman Romawi lu ya. Kalau lu ya taunya malah ya. Dari film lu ya. Mungkin dari film ya, dari Yunani sih lebih tepat. cerita-cerita juga ya. Oke. Berarti lu nggak tahu nih zaman Nabi siapa nih? Oh, kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Lo tau nggak nama taunya tuh disebut apa? Kaum Sodom. Betul. Ngaji nih bocah nih. Poin ketiga. Kaum Sodom. Kaum Sodom. Belum pernah Gak dengar. pernah ya? Iya. Ya itu kaum Sodom atau Sodom. Oh. Makanya kita kenal dengan nama Sodomi kan. Oh iya. Padahal dari situ ya. Iya, jejak langkah sejarahnya itu ada di kaum tersebut. Lo tau nggak Nabi Lut itu sejaman nama Nabi siapa? Ah, ini mulai susah nih. Saya lupa. Nah, ini mulai susah. Bener ada kalau itu dah. Kalau buat sejaman gua kurang tahu, Bang. Jadi skip boleh deh. Skip deh, boleh. Lo tau nggak dari salah satu keluarga Nabi Lut ada satu yang kena azabnya Allah tuh dari salah satu keluarganya. Siapa tuh yang nggak selamat? Nyerah itu saya namanya. Anaknya. Parah kan. Anaknya kalau nggak salah. Anaknya apa? Coba pikir-pikir lagi, gua kasih kasih logika, gua kasih waktu. 5, 4, 3, 2, Istrinya. 1. Suka banget Bibul nih. Dia orang lapangan aja. Yakin. Gimana? Ya gila. Dewan juri. Ambil. Oh, yang sapu lidi itu. Ya, Sapu mirip lidi. ya. Aku sapu lidi. Sapu lidi yang jadi di bingung sapu nih. lidi. Oh, gua nggak tahu. Nanti gua Nggak ngaji. apa, biarin aja. Nah, dia langsung ya. Oke. Kita ada pembahasan tentang terjadi di zaman Nabi siapa, kita sepakat ya itu ya, ada literasinya Nabi Lut. Kaum apa? Kaum Sodom atau Sodom ya. Makanya kan kalimatnya kalau di sini kan kita tahu kalimat tadi ya Sodomi segala macam ya. Kan ada di situ. Terus tadi di antara dari keluarganya Nabi Lut yang tidak selamat dan termasuk yang mendapatkan azab dari Allah itu kan istrinya, gitu kan. Betul. Istrinya Nabi Lut kan. Tadi yang berhasil jawab itu satu tuh yang keriting tadi tuh. Iya. Ngaji kayaknya dia. Ngaji dia. Ngaji dia kayaknya. Dan Nabi Lut sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ya. Kalau nggak salah keponakan ya gitu. Memang keponakan. Saya lupa juga tuh dia hierarki keluarga gimana kesejaman mereka. Beda wilayah dakwah. Sezaman. Jadi Nabi Ibrahim ke Palestina, terus Nabi Lut memilih untuk masuk ke negeri ini nih. Cina. Kalau di Telisik ternyata daerah-daerah Yordan kalau nggak salah. Yordan. Saya Daerah-daerah pikir Yordan. di Cina. Nah, saya juga sempat pikir begitu tadinya. Jangan-jangan Lut adalah Lauzu. Waduh. Lut. Orang Cina nggak bisa bilang Lut, disebut Lauzu. Lauzu ya. Cocok lagi, Pak. Cocok lagi ya. Jadi gitu ya. Awalnya Lut. Dinasti Lauzu ya. Lauzu. Dinasti Lauzu. Itu apa namanya? Berarti awalnya Lut ya. Lut. Oh ya, Nabi Lut ya. Jadi memang pilihan setiap nabi untuk mencoba Jadi berdakwah siap-siap ya. nabi-nabi memang punya ujiannya masing-masing. Memiliki ujian masing-masing dan kayaknya nabi yang cukup berani sih mengambil langkah itu ya. Nabi Lut ya. Nabi Lut ya. Ya gue sih punya orientasi nih ya. Gue bahkan mungkin mencoba untuk menganalisis atau menganalisa. Gue percaya setiap nabi itu ganteng. Iya. Gue percaya setiap nabi itu ganteng ya. Termasuk maksudnya. kepercayaan saya juga. Oh, termasuk kepercayaan antum ya. Karena dia harus punya wibawa sebagai orang yang berdakwah gitu. Nggak bisa dipungkiri Pak bahwa kayak seseorang itu siapapun mau laki mau perempuan mau ini itu pasti look nomor 1. Look nomor 1 karena kalau paling appearance-nya udah oke gitu ya. Kayak dakwah Pasti. tuh ganteng gitu ya. Kayak dakwah tuh kayak modal utamanya tuh selain bisa jago ngomong mungkin ganteng. Sampai sekarang Pak. Sekarang ya. Sampai sekarang. Ya. Ustadz yang ganteng itu mah kan pasti laku ya maksudnya kan. Jadi gue punya orientasi ke sana gitu loh. Iya, maksudnya. nabi ganteng ya. Setiap nabi tuh kayaknya harusnya tuh ganteng karena dia berdakwah gitu kan. Ganteng langsung. menurut Versi standar ya, di era itu, wilayah itu gitu lah. Ya gitu aja sih. Berarti kan dia harus punya daya tarik. Maksudnya dia punya kegantengan terus dia masuk ke dalam tempat seperti itu gitu kan. Artinya kan dia paling enggak jago silat kali ya. Ya paling enggak iya. Tapi kan Nabi Lut punya istri, Pak. Apanya? Nabi Lut punya istri. Iya. Normal dia. Normal dong. Normal. Maksud gua itu istrinya juga normal. Maksud gua Nabi Lut itu berarti butuh keberanian, Pak, untuk masuk ke dalam zona itu gitu kan. Gua kan ganteng nih. Iya, gua tuh tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kaum yang nyarinya orang ganteng. Iya, nyari orang ganteng gitu. Iya, kalau jadi gitu. Kan? Kalau lawan 5, lawan 6, lawan 10. Waduh. Ya kan artinya kan paling gak dia jago silat ya pengen. Atau badannya dibekali dengan badan yang atletis dan gerakan kungfu ya. Orang lihat dikit udah ngeper. Iya, paling enggak begitulah. Benar-benar.
Paling enggak ya. Ya itu kiranya gitu. Kiranya gitu. Tapi emang tadi menarik jarang yang tahu juga ya kalau dari keluarga Nabi Lut itu ada istrinya yang nggak selamat. Betul. Ternyata itu yang literasi itu yang kurang sampai lah di kawan-kawan kita. Umat-umat Nabi Muhammad Umat-umat Nabi Muhammad ini. Cuman sekarang ya kita paling nggak kita kasih tahu ya. Iya. Bahwa yang tidak selamat itu adalah istrinya. Karena istrinya tuh mungkin istrinya karena di daerah situ ya. Gue mungkin gini, contohin sedikit kali ya. Kalau itu gimana Pak? Melihat. Misalnya gini, misalnya contoh doang ya. Misalnya Nabi Lut menikah di situ. Dia tuh orang situ nih istrinya nih kebetulan. Ya, misalnya contoh orang Betawi lah, contoh tapi bukan Betawi. Maksud gue ini contoh doang biar gampang ya. Nabi Lut orang Sunda misalnya kayak gitu kan, nikah sama orang Betawi. Makanya pas lagi di situ istrinya itu lebih dominan dengan kaumnya, dengan adat istiadat, dengan daerahnya dibanding dengan kebiasaan suaminya. yang sudah terbangun. Kayak pas di situ kan, ya istrinya mah normal aja ya, karena kan nikah sama Nabi Lut kan di situ kan. Cuman kan yang membangkang itu kan ketika udah di tahap krisis, udah bener-bener kayaknya nggak ketolong lagi nih umat nih gitu ya. Makanya kan dua malaikat datang salam dulu pertama kan ke Nabi Ibrahim kan kisahnya gitu ya kan. Datengin dulu Nabi Ibrahim sambil ngasih ini kan, ngasih clue bahwa nih kamu ntar ada anak nih gitu kan, yang lahir. Habis itu kita pamit ya, mau mampir kemana, ke sono, mau ngasih azab gitu kan. Ngapain, ada urusan pokoknya. Ada urusan pokoknya belum ya. Ya gitu bahasa kita. Bahasa kita. Tapi kira-kira datengin Nabi Ibrahim dulu, ngasih kabar bahwa akan ada anak yang lahir, terus datang ke bareng nih ke Nabi Lut gitu kan, karena habis ngasih salam ke Nabi Ibrahim langsung datang ke Lut. Nabi Lut ya juga kaget juga kan kedatangan dua sosok ganteng dong tentunya dong. Malaikat ini. Itu malaikatnya juga ajaib juga tuh. Gimana? Ya kan dia bisa ya pakai casing jelek gitu. Iya, tapi dia memilih ganteng ya. Memilih ganteng ya. Bener-bener nih. Bener-bener ya. Wah, bener-bener. Kayak kalau aku jadi Lut nih, Pak. Aduh. Kok bisa sih datang ke sini gitu. Jadi kan mau kan saya aja butuh begini-begini. Iya. Udah tidak takut. Anda dihantam dari belakang tiba-tiba gitu. Nah, ternyata kan istrinya kan yang kayak wah ada dua sosok ganteng nih. Ya kabarin ke anak-anak bukan ke warga bukan anak dong tentunya. Takutnya salah konteks ya. Iya. Maksudnya kalau bahasa kita gini, kabarin bocah gitu ya. Kabarin bocah gitu kan, tempat nongkrong gitu kan. Kabarin kepada warga lah ya. Kabarin warga lah gitu kan. Kita kedatangan sosok dua laki-laki ganteng nih. Ganteng nih, Bro. Ganteng nih, Bro, di rumah spek gua. Oke, perfect. Lagi ngobrol sama laki gua gitu kan. Datengin aja gitu. Kira-kira begitulah ya, kira-kira ya. Terus datengin dengan cara menggerebek kan. Waduh. Bayangin tuh, menggerebek itu artinya gini, enggak 2 orang 3 orang, Bro. Rame dong. Woi, Lut. Mana yang laki-laki itu lu umpetin di mana? Santai-santai. Gini. Nih tolong kembali ke fitrah kalian. Gue punya anak nih perempuan. Kayak gitu kan kira-kira begitulah ya. Mending nikah. Gue punya anak cantik. Ada tuh di Quran tuh. Ya, gue punya anak cantik perempuan, nikahin lah biar fitrah kalian tuh kembali kan. Kagak, gue maunya yang ganteng gitu kan. Ya kan tahu dari mana nih orang-orang ini nih? Gue lagi kedatangan tamu ganteng. Nah, dari situlah kan istrinya ternyata yang ketahuan menyampaikan itu kan. Walaupun dicoba untuk diselamatkan kalau nggak salah ya. Iya, mungkin. Saya juga dicoba untuk diselamatkan ketika malaikat itu dibawa kalau nggak salah. Nah, gue nggak tahu nih, coba deh. Bener nggak nih? Mohon dikoreksi ya. Ketika Nabi Lut, udah lu tinggalin tenggirin di tengah malam, biarin aja gue berdua. Ditarik nih sama segerombolan orang-orang ini nih. Dia nggak sih kayak gitu? Enggak. Kalimatnya. Jadi apa? Lebih tepatnya begini, Bang. Gimana? Itu kan 2 malaikat berparas tampan, dia bertasyakul lah, atau berubah bentuk menjadi paras yang tampan, memikat hati para warga kaum Sodom saat itu, dan meminta Lut untuk sini serahkan kepada kami agar kami nikmati, gitulah kurang lebih. Ya, Nabi Lut ceramahin tentang fitrah. Nah, itu artinya 2 malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Lut bahwa Lut, ini lu keluar dah ngungsi sebelum pagi gitu. Itu datangnya itu mungkin dalam waktu sore atau malam sih juga kurang tahu. Iya, datangnya itu saat malam ya. Lu ngungsi dah mumpung belum pagi nih. Soalnya pagi mau dituntasin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Lut suruh ngungsi. Sebenarnya mungkin itu kalau gue malah nangkepnya kayak gini ya. Kedatangan 2 malaikat itu lebih untuk menvalidasi Nabi Lut itu sendiri bahwa Lut udah
Kaul tuh udah nggak bener. Nih buktinya nih sekarang nih. Oke. Udah susah. Udah lu pergi deh. Ini buktinya nih gue dengan paras tampan begini nih digerebek sampai segitunya gitu kan. Udah, lu mungkin Nabi Lut berat hati juga ya ninggalin kaumnya ya. Spek Nabi mah pasti karena dia sangat cinta pertama kan dengan kaum, pastinya dong cinta dengan kaumnya kan, karena sosok Nabi kan seperti itu kan. Dan karena menuntaskan itu, ternyata dengan cara terbaik seorang Nabi pun masih berat juga. Iya, terus Nabi Lut penyimpangan juga, ini. Ikan ada disuruh ngungsi kan sama para malaikat. Suruh ngungsi sama para malaikat, Nabi Lut begini gue gimana, udah bini lo gak usah diajak. Dia termasuk gitu. Gitu ya. Jadi emang terputus lah di situ, sama kayak kasusnya Nuh. Anak gitu saya ya Allah, kata anak Allah, gue bukan anak lo. Iya. Ada ikut tenggelam. Nabi Lut juga gitu, istri saya Allah, enggak, dia bukan. Meskipun dia normal ya, istrinya normal, tapi dia mendukung menormalisasi. Lalu dia dia mendukung menormalisasi dan mengkampanyekan, mengajak. Woi, ada orang ganteng nih. Tempatku. Jadi artinya sikap itu yang harus kita pelajari dan hati-hati ya. Jangan maksud bagian dari orang yang terkena. Kita normal, kita bersikap masing-masing aja deh. Tadi itu ada juga bilang masing-masing. Kalau misalkan masing-masing aja deh, yang penting kan mereka nggak ngerugin orang lain. Nah kan ada yang penting kan itu yang bahaya ya. Iya, tapi mohon maaf nih bagi saya cukup merugikan. Setidaknya minimal pandangan saya merugikan pandangan kita ya. Iya, aduh kayak nggak enak aja. Pak Putra melihat yang kayak begitu tuh kayak sepet ya? Enggak deh, mohon maaf gitu. Tapi kalau kameramen kita jangan homo, kalau lesbi masih mau dia. Oh gitu? Iya. Normal. Masih normal. Tapi nggak normal juga, sih juga bingung. Normal juga, tapi nggak normal juga, gimana ya? Ya gitulah pokoknya lah, manusia lah. Nah, sekali. Berarti jangan setengah-setengah ya. Iya. Iya, tapi gimana ya? Ya bolehlah. Aduh. Ya intinya beginilah Pak Putra. Kalau saya simpulkan ya, terkait LGBT ini secara keseluruhan, ada sikap hukum, ada sikap dakwah. Gus Bahas sih bilang begitu, ada fikih hukum, ada fikih dakwah. Gimana tuh? Mohon dijabarkan nih Ustaz. Ada sikap hukum, jadi sikap hukum kita sebagai muslim tegas harus. Sikap hukum ya? Iya. Artinya Al-Quran udah bicara tegas, Rasul udah bicara la'anallahu mutasyabihat birijal minan nisa, atau apa sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Melaknat. Rasul itu Rasul melaknat para pelaku orang-orang yang perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Nah, tindakan-tindakan penyimpangan kaum Lut itu udah bertebaran lah dalil-dalil laknatnya. Ijma ulama juga sepakat bahwa tindakan keharamannya. Nah, adapun kayak misalkan pemberian sanksi atau itu yang menjadi titik perdebatan tuh. Maka itu tadi ada sikap hukum. Sikap hukum kita tuh harus tegas. Kita harus perlakukan dosa dengan tegas. Artinya kita tolak. Ya, sebagaimana layaknya dosa ya sebagai umat muslim tolak, nggak ada kompromi Pak. Toleransi bukan di sini tempatnya, bukan di hukum. Oke. Nah, adapun kayak sikap dakwah, nah tadi kan sikap hukum. Sikap dakwah itu tetap yang harus dijadikan prinsip dasar adalah akhlakul karimah. Oke. Jadi perlakukan pelaku dosa itu dengan adil. Oke, berarti gue nangkep sih. Gue nangkep sedikit nih, tapi mohon dikoreksi. Silakan. Berarti kalau misalnya sikap hukum, kita akan lihat perilakunya dulu. Iya, perilaku yang kita hukumi. Ya, kita hukumi yang jelas-jelas terlihat dia melakukan hal penyimpangan seksual tadi atau penyimpangan tadi, maka hukumnya clear atau jelas ya? Jelas. Sikap kita terhadap perilaku berarti ya? Perilaku. Yang dilirik, kita tolak yang perilaku. Kita lihat perilaku. Tapi ketika sikap dakwah, yang kita lihat adalah pelaku. Pelakunya ini nih. Sebelum dia menyimpang lebih jauh atau sebelum dia tergelincir sampai ke tindakan yang menyimpang, gimana kalau kita ajak main dulu kali ya, ajak basket dulu, ajak ngaji dulu, ajak ini dulu, taraweh gitu, rame-rame tapi Pak, rame-rame ya, jangan berdua, ya, apa mau, takutnya ketarik ya, ketarik dan tertarik ya, ya artinya begitu dah, intinya dirangkul untuk dibina gitu. Dirangkul untuk dibina, untuk pelaku ya. Sikap dakwah itu dirangkul untuk dibina. Dirangkul terhadap untuk pelaku. Dibina. Karena mereka itu butuh pertolongan. Mereka dalam ujian Allah loh tadi. Iya, mereka dalam ujian Allah. Kalau ada orang-orang yang masih mau bakar bom, tahan dulu ya. Tahan dulu.
sampai tahan dulu lah. tahan gitu, dulu minimal iya. ya. Tahan dulu. Kecuali kalau destruktif ini kehancuran kerusakan ini semakin membesar, barangkali itu solusinya kita juga nggak tahu. Di sini kita ngomongin dosa berarti ya. Dari rangkaian bentuk dosa ya dalam aktivitas seksual ya. Kalau misalnya mohon maaf nih, kalau masalah berzina itu masih sanksi sosial lah bahasanya. Iya. Ya kan? Sanksi sosial itu pun kalau ketahuan kan. Iya. Kalau ketahuan sanksi sosial. Ya kalau hukum Islam berlaku berarti kan ada rajam, ada cambuk gitu kan, tergantung status yang melakukan kan, betul, menikah atau belum. Nah kalau yang seksual yang satu ini itu sanksinya bukan lagi sosial tuh, langsung dari yang maha kuasa gitu kan. Iya. Ini kan berarti kan artinya ada sesuatu yang berbeda nih. Artinya skala sanksinya bukan personal, tapi bisa komunal. Bisa komunal. Artinya bisa ruang lingkup yang besar gitu kan, bukan lagi tentang perorangan. Nah, itu sih yang jadi kekhawatiran banyak orang. Kekhawatiran banyak orang, betul. Terkait kasus-kasus ini. Oke, gua rasa cukup kali ya. Cukup, alhamdulillah. Ada lagi mau disampaikan mungkin, Lu? Ya, yang terakhir intinya adalah sebagai muslim yang baik kita harus perlakukan dosa dengan tegas, tapi kita juga harus perlakukan pelaku dosa dengan adil. Adil. Itu aja udah. Perlakukan dosa dengan tegas, perlakukan pelaku dosa dengan adil. Wah, gila. Udah closing statement. Udah cukup itu. Udah. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kali Bok ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di Anak Bos alias Anak Boarding School. Gua Putra. Saya Abang Bewok. Peserta honor kita dan ciao. Ciao. Gemar mengaji walau otak kadang cabul, anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk, hati pengen minggat tapi tetap di sini biar otak makin jiat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela, pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada AirPods menyala, dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Anak pesantren cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.